Nih, ya mobilnya bagus-bagus. Jadi saya disuruh majikan, tapi si madamnya ngasih uang ke saya. Katanya kamu anterin si madam, si misternya orang Indonesia dari Subang. Kenapa saya tahu? Dulu supirnya orang Bekasi, Kang Dadang. Teman saya juga nih di sini nih. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Nah, di video siang hari ini teman-teman, kita bahas ada nggak sih orang luar yang punya rumah di Arab Saudi? Jawabannya ya jelas banyak. Jadi kita bahas bersama-sama, oke? Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekarang saya mau keliling kompleks saya, mau nge-share ke kalian bahwa orang luar juga banyak yang punya rumah di Arab Saudi, tapi dengan satu syarat seperti ini. Nah, sekarang kita jalan sambil ngebahas soal orang luar yang punya rumah di Arab Saudi. Mau yang punya rumah, mau yang punya toko, termasuk orang Indonesia. Kita bahas satu persatu, oke? Di depan saya ini ada rumah orang Malaysia nih. Kenapa saya tahu? Karena ini teman majikan saya. Nih yang mobil putih ya. Masya Allah, mobilnya keren-keren ini. Anak-anaknya kerja di airport. Ada yang jadi guru, ada juga yang dokter. Anaknya itu. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya pernah nganterin si madam yang guru. Kalau dulu kan perempuan nggak boleh bawa mobil. Nih, ya mobilnya bagus-bagus. Jadi saya disuruh majikan, tapi si madamnya ngasih uang ke saya. Katanya kamu anterin si madam, karena ini CS berat ini sama majikan saya. Makanya saya tahu. Kamu katanya mau nggak nganterin si madam? Dia kan guru, antar jemput. Tapi pakai mobil dia, mobil si madam. Kalau kamu mau, bel katanya. Kamu itipak. Aduh harga, kamu mau berapa? Nanti sama si madam dikasih uang. Makanya saya tahu. Itu orang Malaysia. Karena dulu kan nggak boleh perempuan bawa mobil. Nah kalau sekarang si madamnya udah boleh bawa mobil yang guru itu. Makanya saya udah nggak nganter lagi. Katanya sekarang saya udah boleh nyetir, punya mobil. Jadi kamu nggak usah kerja di saya lagi. Jadi saya kehilangan pemasukan dari situ. Ya udah madam, kata saya, nggak apa-apa. Kalau itu udah jadi warga Saudi. Kalau itu dulu bapaknya itu mungkin kesininya tahun berapa gitu ya. Cuman masih tetap keturunan Malaysia. Ada keturunan Indonesia juga. Nah nanti kita bahas ya, sekalian kita lewat depan rumahnya. Oke. Kalau sekarang itu masyarakatnya kan disuruh kerja. Kayak perempuan sekarang banyak perempuan yang kerja di toko. Jadi kasir kayak di supermarket. Kalau dulu perempuan Arab Saudi itu ada yang kerja, cuman kerjanya itu seperti guru, dokter, terus di bank ya, baru ada perempuan. Kalau sekarang banyak jadi kasir di supermarket. Nah kalau yang ini sebelah kanan yang apartemen tinggi ini yang punya orang Palestina. Kenapa saya tahu? Dulu supirnya orang Bandung.
supirnya itu nih teman saya di sini pernah kerja 2 tahun terus pulang. 2 tahun yang enggak, setahun yang lalu dia pulang. Karena apa? Karena anak-anaknya dikasih mobil sekarang yang perempuan itu. Kalau orang luar itu kan boleh sama orang tuanya itu, enggak seperti orang sini. Kalau orang sini walaupun udah bebas, perempuan boleh boleh bawa mobil, tapi sama orang tuanya kadang dilarang, nggak dikasih mobil. Seperti majikan saya kan orangnya orang Saudi asli ya, orang desa. Jadi anaknya itu satu pun nggak ada yang dikasih mobil, anak perempuan itu, kecuali anak laki-laki baru dikasih mobil kalau orang Saudi asli. Tapi kalau keturunan luar itu udah pasti dikasih mobil. Masya Allah, ini sekarang di gang ini semua apartemen itu ditinggiin, tambahin ke atas ya. Kalau dulu pendek-pendek ini paling 2 tingkat, sekarang tuh jadi begitu. Ini bagus ini catnya ya, cat rumah itu tuh sekarang. Nah ini aja baru dibangun tuh. Kalau dulu kan cuman 2 tingkat, jadi sekarang udah ada izinnya, boleh ditinggiin, mau 4 tingkat mau 5 tingkat sekarang boleh tuh seperti ini. Kalau dulu kan kayak begini nih, rata semua, cuman 1, 2 tingkat. Kalau zaman dulu nggak boleh tinggi itu, nggak ada izinnya. Sekarang udah ada izinnya, pada ditinggiin tuh. Masya Allah. Jadi orang luar seperti orang kita, orang Indonesia ya, kalau yang gajinya besar-besar itu banyak yang nikah sama orang Arab, yang perempuannya orang Arab gitu banyak. Seperti orang-orang yang kerja di airport nih, yang di Aramco itu kan gajinya, kalau di kita mah Pertamina ya, perusahaan minyak Aramco, gajinya aja kalau orang Indonesia aja nyampe ada yang 15.000, 10.000 itu gajinya, itu 10.000 real ya, 15.000 real. Itu kalau terjadi Aramco di perusahaan minyak, itu gajinya gede-gede. Kayak di airport aja kan gede-gede gajinya itu, walaupun bukan orang Saudi gitu. Makanya di Arabnya juga pada sukses, pada punya rumah gitu. Cuman itu aja satu syaratnya, nama harus pakai orang Arab, nggak boleh nama orang kita. Nah seperti ini yang di sebelah kiri kanan saya ini orang Indonesia, si misternya nih, yang ini perempuannya, si madamnya orang Arab, si misternya orang Indonesia dari Subang. Kenapa saya tahu? Dulu supirnya orang Bekasi, Kang Dadang, teman saya juga nih di sini nih dulu itu. Cuman si misternya itu nggak bisa jadi warga Saudi, tetap warga Indonesia, paspor Indonesia. Makanya nama rumahnya aja nama madamnya, karena madamnya orang Arab. Jadi si misternya kerja di airport, madamnya guru. Jadi tetap pakai nama orang Arab, nama madamnya. Bahkan anaknya aja ikut ke madamnya, marganya itu nggak ikut ke si mister, karena si mister keturunan Indonesia. Jadi masih
warga Indonesia gitu. Sekarang udah pulang supirnya, udah 2 tahun yang lalu supirnya pulang karena si madamnya boleh bawa mobil ke sekolah. Kalau dulu kan cuman nganter madamnya doang, guru. Sekarang kan di sini udah diperbolehkan baan mobil. Jadi supirnya itu diurus JNHI, disuruh pulang. Makanya di sini sekarang pekerjaan untuk supir udah mengurang. Jadi kalau keturunan orang luar itu sekarang udah pada bawa mobil. Di sini itu perempuan itu mungkin daripada ngegaji supir lebih baik dibeliin mobil aja. Karena kan kalau keturunan orang luar udah biasa, seperti di kita aja udah nggak aneh perempuan bawa mobil itu ya. Tapi kalau asli Arabnya masih intinya masih dilarang sama orang tuanya, nggak boleh gitu. Nih. Nah sekarang saya mau menuju ke arah rumah Kang Alman ya. Duh, ini cuacanya enak banget. Dingin. Lumayan untuk jalan-jalan. Ini apa ini? Oh ini lantoro. Tuh kalau bahasa saya malaning, cuman udah kering. Sepi ya kalau udah siang begini itu. Kalau masih pagi rame, orang udah baru pada bangun. Ada yang antar sekolah, yang berangkat kerja ke kantor. Nah kalau sekarang udah siang begini udah sepi. Yang ada di rumah pada tidur, bangunnya itu nanti siang. Jadi kenapa di Arab Saudi kalau siang kok sepi, orang-orang pada tidur? Karena kan cuaca panas, nggak seperti di Indonesia. Jadi lebih baik tidur, nanti bangunnya sore, baru malam pada keluar. Seperti itu. Enak banget ya. Nah, saya sekarang udah nyampe ke rumah bekas tinggalnya Kang Alman. Ini nih ya. Ini korma kok serem banget yang nggak diurus ini mah. Biasanya kan suka dipotongin batang-batang yang keringnya itu.
Itu enggak. Nah, oke teman-teman, jadi video ini sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.